Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan kita berjumpa kembali bersama saya Romo Aloysius Ndate untuk berbicara tentang sejarah Israel. Yang pasti kita terus bertanya, mengapa bangsa Israel harus seperti sekarang ini? Dan mengapa penduduk dunia harus rasa ingin tahu tentang Israel? Saya pribadi sangat menghargai sejarah Israel. Fokusnya adalah sejarah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Untuk itu, lewat channel Israel Mitra Allah, tentu lebih mudah kita menghadapi bukti sejarah Israel dengan baik dan benar. Lagi pula pembahasan saya pada malam ini dengan tema sejarah penderitaan Yusuf yang membebaskan perekonomian Mesir. Yusuf hidup sekitar tahun 1720 sampai 1570 sebelum Masehi. Nama Yusuf berarti ditambahkan Tuhan anak lelaki. Kita bisa banding Kejadian bab 30 ayat 24. Artinya Tuhan turut terlibat. Yusuf sebagai putra ke-11 anak pertama Yakub dan Rahel, yang ditandai sebagai anak yang dikasih Yakub dengan pemberian satu jubah yang maha indah. Yusuf ditampilkan sebagai model yang berawal dengan realitas dasar riwayat hidup Yakub ayahnya. Di sini terjadi ketegangan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mengingat Yakub dinilai pilih kasih. Terpaut, Yakub memberi mantel khusus kepada Yusuf, anak yang dikasihi. Nah, melalui roh yang menghidupkan, Yusuf sebagai pengembala domba menjadi penyelamat umat dari bahaya kelaparan yang menimpa nanti kemudian tanah Mesir dan tanah Kanaan. Sumber kuno mengatakan mimpi Yusuf merupakan karunia yang datang dari Allah. Mimpi pertama Yusuf, di mana berkas gandum Yusuf berdiri tegap dan berkas gandum saudaranya berdiri keliling dan tunduk menyembah berkasnya. Kita bisa lihat pada Kejadian bab 37 ayat 5 sampai 8. Ini mimpi pertama. Nah, sekarang mimpi kedua dari Yusuf, di mana Yusuf melihat matahari, bulan, dan 7 bintang sujud menyembah di hadapannya sampai ke tanah. Dan mimpi ini berpeluang bagi Yusuf untuk menilai dirinya yang real dan imajiner sebagai penyelamat. Mimpi itu mimpi itu kemudian dimengerti oleh saudara-saudaranya, bahwa sekali kelak mereka akan menyembah kepada Yusuf, adik mereka sendiri, hingga ke tanah. Dari situlah Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya atau oleh kakak-kakaknya. Kedua mimpi tersebut dalam keseharian dirasakan bahwa alam itu bersifat aktif dan dinamis. Artinya mimpi Yusuf bukannya pasif dan statis. Peristiwa pun bermula ketika pada suatu hari Yusuf disuruh ayahnya untuk menjumpai kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing domba mereka di padang yang sangat jauh. Dari jauh Yusuf sudah melihat. Dari jauh Yusuf sudah dilihat oleh kakak-kakaknya, yang selama ini Yusuf sudah mendapat pengakuan kakak-kakaknya sebagai tawanan sosial. Artinya, saudara-saudaranya sangat membenci kepada Yusuf. Terkait ranah ketegangan kebencian, Yusuf anak kesayangan Yakub, dan kedua mimpi yang telah dianggap mempermalukan saudara-saudaranya. Kemudian dengan gesit, kakak-kakaknya mulai berniat untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben sebagai anak sulung berkeberatan. Jangan kita membunuh dia, tetapi kita memasukkan dia ke dalam sumur. Nah, ini merupakan titik kritis
akibat rasa kecemburuan. Secara teologis, halangan hati Ruben sebetulnya bentuk eksistensial sebagai tanda ajakan ilahi yang tak terbayangkan oleh saudara-saudaranya. Pada siang hari, saat Ruben memperhatikan ternak karena rasa takut akan dicuri oleh para saudagar yang sedang lewat, tiba-tiba datanglah kafilah pedagang Ismail dari keturunan anak Hagar, mereka dari Gilead. Dan segera mereka memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada kafilah pedagang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Nah, Yusuf menjadi budak orang Mesir. Lalu kemudian pedagang Ismail itu menjual kembali kepada saudagar Midian, suku Abraham dan Ketura, yang sudah berjalan lebih dulu ke depan. Jadi, rasa kecemburuan kepada Yusuf itu menandai pembantaian karakter keluarga Yakub sendiri dan juga bangsa mereka sendiri. Tak lama kemudian, Ruben datang dan melihat sumur telah kosong. Dengan sedih, Ruben pun berpikir bahwa mereka tega menyingkirkan adik kandung mereka sendiri. Dengan tidak membutuhkan perasaan salah, mereka mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah dan mengirimkan kepada Yakub sebagai dalil bahwa binatang buas telah menerkam Yusuf, anak kesayangan ayah mereka itu. Nah, saudara-saudara Yusuf menyampaikan berita palsu kematian Yusuf dengan menggunakan jubah keistimewaan yang kini sudah berlumuran darah. Lewat penyampaian itu, Yakub terus mengalami kesedihan yang sangat mendalam dan berkepanjangan. Sesudah itu para pedagang orang Midian dan Medan, suku anak Abraham dan Ketura itu tiba di Mesir. Mereka pun menjual kembali Yusuf kepada Potifar. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 37 ayat 36. Suatu konsep baru yang membutuhkan pemahaman bahwa Yusuf menjadi seorang budak Sem yang melayani di rumah Potifar. Yusuf hidup di Mesir pada masa Firaun Hiksos sekitar tahun 1720-1570 sebelum Masehi. Itu masa pemerintahan Firaun Hiksos yang mengambil alih pemerintahan negeri Mesir dari rezim pemerintahan lama. Dan untuk kita ketahui, para Firaun Hiksos ini adalah penguasa bangsa Sem yang masuk kembali ke Mesir. Juga mereka datang dari tanah Kanaan. Ternyata dari 79 pelayan keluarga Mesir waktu itu telah didominasi oleh 45 orang berasal dari Asia, yaitu orang Sem seperti Yusuf. Yusuf telah menjadi budak di istana dan sekaligus menjadi kepala rumah tangga Potifar. Muncul arus peristiwa baru ketika Yusuf sebagai kepala rumah tangga Potifar. Istri Potifar telah mengetahui kemampuan dan ketampanan Yusuf yang begitu luar biasa, sehingga muncul niat jahat atau peristiwa birahi dari istri Potifar yang meminta Yusuf untuk mengawini dengan dia. Namun Yusuf tidak mengawininya. Yusuf menolak rayuan seksual dari istri Potifar tersebut. Yusuf takut berbuat dosa kepada Potifar yang telah mempercayakan dirinya, dan Yusuf juga takut berdosa melawan Allah. Nah, keterkaitan antara keyakinan apabila Yusuf melakukan kesalahan akan terjadi pembalasan dan jiwanya akan mengalami hukuman abadi. Tetapi wanita itu terus mendesak, menggoda Yusuf, hingga pada suatu ketika wanita itu menyergap Yusuf dan Yusuf mengelak sehingga membuat pakaian Yusuf tertinggal. Lalu Yusuf dituduh memperkosa wanita itu. Kemudian istri Potifar membuat aduan palsu kepada Yusuf dengan alat bukti pakaian yang tertinggal untuk dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara.
Kejadian bab 39 ayat 20 sampai 23. Yusuf kembali menghadapi nasib yang sama seperti dahulu ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Kini Yusuf terulang sebagai ganti hukuman mati atas tuduhan palsu dan klaim yang tidak antisipasi di masa mendatang. Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Ketika berada dalam penjara, Yusuf menjadi hamba untuk dua tahanan terhormat, yaitu juru minum dan juru roti yang berasal dari istana Raja Firaun. Jabatan hamba tersebut merupakan jabatan penting untuk seorang yang berada dalam penjara, yang hanya diduduki oleh orang-orang yang terpercaya. Nah, suatu saat Yusuf yang sudah beragama monoteistik melayani kedua pegawai kepercayaan Firaun yang sama-sama di dalam penjara. Yusuf memperhatikan kesedihan hati mereka berdua dan mengetahui bahwa hal itu terjadi ketika keduanya tidak dapat menemukan orang yang bisa menafsirkan mimpi mereka, karena mereka masih berada dalam penjara. Mereka berdua sepertinya sudah kehilangan rasa kepercayaan terhadap kehidupan. Untuk di Mesir, mengartikan mimpi merupakan suatu pekerjaan penting. Artinya mereka percaya kepada suatu kehidupan yang bisa diejawantakan dan dikembangkan. Yusuf mulai mengatakan bahwa yang bisa mengartikan mimpi itu hanyalah Allah sendiri. Lalu Yusuf mendengar kisah mimpi dari juru anggur dan juru roti. Barulah Yusuf mengatakan bahwa keduanya akan ditinggikan. Untuk bagian juru minum, itu berarti akan dikembalikan kepada pekerjaan semula di istana Firaun. Sedangkan untuk bagian juru roti, ini berarti kematian akan terjadi di tiang gantung. Yusuf pun berpesan kepada juru anggur, apabila engkau dibebaskan, jangan lupa ingat akan daku. Yusuf harus memperjuangkan keselamatan sendiri, karena di dalamnya Tuhanlah yang berkarya. Pada kesempatan berikutnya, atau 2 tahun kemudian, Raja Firaun sendiri bermimpi dan sangat membutuhkan orang-orang yang mampu menafsir arti mimpi itu, yang berhubungan dengan ritual kesejahteraan dan keselamatan. Seluruh warga Mesir tidak ada satupun yang bisa menjelaskan arti mimpi. Mimpi pertama, Firaun sedang berada di sungai Delta Nil, di mana 7 ekor lembu yang kurus menelan 7 ekor lembu yang gemuk. Kita bisa bandingkan Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 4. Nah, mimpi yang kedua, Firaun bermimpi ada 7 batang gandum yang kurus menelan 7 batang gandum yang gemuk. Kejadian bab 41 ayat 5 sampai 7. Dengan bantuan pelayan anggur yang telah dibebaskan, maka disampaikan kepada Raja Firaun supaya memanggil Yusuf yang sedang berada di dalam penjara untuk menjelaskan arti mimpi Firaun itu. Jadi tawaran Yusuf masa lalu telah terpenuhi, dan tibalah saat Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Firaun mulai menceritakan mimpi kepada Yusuf, dan Yusuf menanggapi bahwa kemampuannya berasal dari Allah. Lalu ia mulai menafsirkan mimpi Firaun. Nah, menjadi daya pikat Yusuf ketika mendengar bahwa lambang-lambang yang ada dalam mimpi Firaun itu sesuai dengan latar belakang kebutuhan penduduk Mesir, yaitu hasil ladang gandum dan domba-domba. Yusuf mulai menyampaikan kepada Firaun bahwa kemudian hari wilayah Mesir dan Kanaan akan ditimpa 7 tahun kelaparan yang sangat fatal. Maka pada saat panen melimpah, Mesir pun harus mengumpulkan sekian banyak gandum di gudang-gudang atau disimpan di lumbung-lumbung untuk menolong dan menjual kembali kepada warga Mesir dan orang-orang Kanaan pada musim lapar. Cara praktis yang Yusuf kemukakan itu demi menanggulangi ancaman bala kelaparan. Maka dari penafsiran itu tampaknya sangat dikagum oleh Firaun. Nah, kemudian Firaun segera mengangkat Yusuf sendiri untuk mengatasi kelaparan di seluruh Mesir. Bagi Yusuf, ini adalah tanda dan kekuatan berkat itu dijamin
hanya lewat anugerah mimpi. Dengan kata lain, Yusuf telah berhasil dan paling efektif di dalam sejarah bangsa Mesir. Nampaknya bahwa peran Allah yang begitu sentral dan mutlak Yusuf bagi bangsa Mesir sudah dilihat sebagai penguasa yang sejati. Sehingga Firaun berkata, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, berakal budi dan bijaksana. Dengan demikian, Firaun melantik Yusuf untuk menjadi kuasa atas seluruh tanah-tanah Mesir. Kejadian bab 41 ayat 41 sampai 45. Yusuf dianggap Firaun sebagai perdana menteri atau paling kurang sebagai menteri pertanian. Yusuf mulai diberi kuasa oleh Raja Firaun dengan mengenakan cincin meterai, pakaian lena yang halus, dan kalung emas. Yusuf telah menjadi orang kedua sesudah Raja Firaun. Yusuf benar-benar melibatkan dalam istana Mesir. Maka Yusuf diberi gelar nama Mesir Safna Pa'ana. Allah berbicara dan hidup. Dan Yusuf pun menjadi segera memperoleh seorang istri dari Mesir. Nah, ketika paceklik mulai tiba dan berkepanjangan, Yusuf mulai menjual gandum dan membagi-bagi gandum kepada penduduk Mesir. Mulai dari para petani membeli gandum dengan menukar uang. Mereka juga menukar ternak. Mereka juga menukar kembali dengan tanah mereka kepada Firaun. Sehingga pribadi orang Mesir sendiri sebagai pekerja Firaun. Hanya tanah tempat peribadatan itu mendapat pengecualian. Yusuf memang seorang administrator yang pandai dan bijaksana. Yusuf selalu sanggup menghadapi setiap krisis dan mengatasinya secara tepat. Spesialisasi dan disipliner Yusuf selalu berhubungan dengan keyakinan agama monoteistik yang secara prinsip telah diwariskan dari ayahnya Yakub. Yusuf telah mampu mengatasi bala kelaparan di seluruh negeri Mesir. Nah, ternyata Yakub mendengar bahwa di Mesir masih tersedia makanan. Yakub tergerak hati dan mengirim anak-anaknya ke Mesir untuk membeli makanan. Lagi pula seluruh wilayah Kanan itu dilanda kelaparan yang sangat besar. Yakub tidak mengirimkan Binyamin, adik bungsu dari Yusuf. Rupanya dalam hati Yakub, Binyamin telah menggantikan Yusuf yang telah mati itu. Nah, mimpi Yusuf terpenuhi. Saudara-saudaranya datang, bersujud, dan menyembah kepadanya. Yusuf masih mengenal mereka, tetapi mereka tidak lagi mengenal dia. Pribadi Yusuf masih mengingat nasib malangnya dahulu yang telah menimpa dirinya. Nah, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, tampaknya Yusuf tidak kecenderungan sedikit pun rasa dendam atau dilema moral ketika mengingat masa lampau yang amat tragis. Yusuf mulai bersandiwara dengan menuduh saudara-saudaranya itu yang datang sebagai mata-mata dari negeri asing. Yusuf berpura-pura untuk mencari tahu asal-usul mereka, kehidupan keluarga mereka, dan akhirnya mendesak agar nanti kelak kamu harus membawa Binyamin kepadaku, sebab tanda bukti bahwa kamu betul-betul bukan mata-mata. Jadi saudara-saudaranya mendapat ujian dari Yusuf. Kalau kamu betul-betul bukan mata-mata, ayo kali berikut kamu datang bawa serta dengan adik kamu Binyamin. Yusuf pun berharap agar mereka tidak membenci Binyamin seperti apa yang pernah mereka lakukan kepadanya, agar mereka bisa pulang. Lalu Yusuf mengambil strategi baru untuk menahan Simeon
dan berjanji ketika kembali lagi ke Mesir, mereka harus membawa serta Binyamin. Sandiwara Yusuf pun tetap berlanjut, di mana menyuruh para pelayannya untuk mengembalikan uang saudaranya dengan cara mengisinya ke dalam kantong-kantong gandum tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya. Jadi uangnya mereka beli gandum tadi dikembalikan dan disembunyikan dalam kantong mereka tanpa saudara-saudaranya mengetahui. Nah, kemudian setelah mereka tiba di rumah, barulah mereka terkejut. Mereka menemukan uang yang dikembalikan itu ditaruh di dalam kantung gandum mereka masing-masing. Kemudian sesuai dengan perjanjian, tidak lama saudara-saudara Yusuf itu kembali lagi ke Mesir dan mau datang untuk membeli gandum. Tapi mereka juga harus siap membawa serta dengan Binyamin. Mengingat Simeon kakak mereka masih ditahan dalam penjara sebagai jaminan menanti hadirnya Binyamin. Ternyata hati saudaranya belum sadar, masih tertutup akal mereka. Setelah tiba lagi di tempat kediaman Yusuf, mereka pun bersujud dan menyembah. Lalu mereka semua diberi pelayanan yang sangat istimewa. Nah, sekarang semua anak-anak Yakub sudah mulai kembali berkumpul. Binyamin adiknya selalu mendapat secara prioritas dan istimewa. Tetap sandiwara Yusuf tampak dalam ujian terakhir. Nah, ketika saudara-saudaranya telah siap untuk pulang kembali ke negeri Kanaan, para pelayan mulai mengisi gandum ke dalam kantong-kantong dan tetap mengembalikan uang gandum itu dengan cara tersembunyi pada kantong-kantong saudaranya. Untuk kali ini, pelayan Yusuf disuruh untuk menaruh lagi sebuah piala perak milik Yusuf sendiri ke dalam kantong gandum Binyamin. Dalam perjalanan pulang yang belum begitu jauh, mereka didatangi atau dikejar oleh pelayan Yusuf yang berpura-pura mencari piala Yusuf yang hilang. Dan ternyata ditemukan pada kantong Binyamin. Dan akhirnya mereka semua merasa takut dan harus kembali lagi ke Mesir. Secara teologis, kesalahan mereka belum dihukum. Sekarang yang harus dihukum adalah Binyamin, adik kesayangan Yusuf sendiri. Mereka pun mulai merasa takut karena ada kemungkinan Binyamin dihukum. Yusuf dengan perasaan religiusitas dan berpikir jernih mulai menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, janganlah sekali-kali menyesali diri. Allah telah menyuruh aku mendahului kalian. Kejadian bab 45 ayat 5. Aku Yusuf masih hidup. Kita bersaudara yang berasal dari satu bapa kita, yaitu Yakub. Sambil berpeluk dan semua mereka menangis. Maka terbukalah hati saudara-saudaranya dan penuh rasa keheranan dan sambil menyesal. Mereka lah yang membuat Yusuf menderita dan menjadi budak orang Mesir di masa yang lampau. Nah, setelah mereka pulang ke negeri Kanaan, maka kesimpulan yang harus diberitahu kepada Yakub bahwa Yusuf, anak kesayangan itu, masih hidup dan menduduki posisi penting di Mesir. Yakub pun merasa tercengang dan berakhirlah rasa kesedihan. Nah, untuk bisa memberi kejelasan tentang situasi Yusuf, maka Yakub mulai mempersiapkan kondisi fisik untuk berpindah dan pergi ke Mesir. Dan terjadilah pertemuan Yakub dengan Yusuf, anak yang dikasihi. Jadi maksud jahat oleh saudara-saudaranya kini telah diselesaikan dan diselamatkan oleh Allah sendiri, seperti bahasa perdamaian awal waktu mereka di Mesir bersama dengan Yusuf. Yusuf kemudian menyusun perdamaian kembali dengan kakak adiknya. Benyamin yang pada waktu Yusuf dijual usianya masih kanak-kanak,
kini sudah mempunyai 10 anak. Kita bisa lihat pada kitab Bilangan. Nah, pola reproduksi manusia, seluruh keluarga Yakub ternyata masih lengkap kembali, ditemukan, diselamatkan oleh Allah sendiri. Jadi di sini Allah ikut campur tangan bagi Israel. Hal tersebut merupakan gambaran awal sejarah Israel yang lebih luas sebagai persiapan menuju keluaran ke tanah perjanjian. Nah, barulah Yusuf menikah dengan Asnat yang adalah putri Potifar sebelum tiba masa kelaparan. Nah, kita bisa lihat Kejadian bab 41 ayat 50 sampai 52. Dan selama masa kemakmuran ada 2 anak lahir bagi Yusuf. Yang pertama diberi nama Manase, berarti penderitaan sebelumnya sudah terlupakan. Anak kedua mengingatkan keadaan Yusuf yang sudah makmur, maka diberi nama Efraim, yang berarti Allah telah membuatnya mendapat anak. Pada usia 30 tahun, Yusuf pun bertambah kekuasaan. Jadi maksud jahat oleh saudara-saudaranya di waktu yang lalu kini telah diselesaikan dan dipatahkan, dan seluruh keluarga Yakub telah bergabung dan diselamatkan oleh Allah sendiri. Kita tahu sebelumnya Firaun telah mengundang semua keluarga Yakub supaya dijemput dengan kereta atau lembu beroda 2. Yusuf mengirim kereta tersebut untuk menjemput. Lalu dibawalah keluarganya dari Kanaan ke Mesir yang berjumlah 70 orang. Nah, ketika Yakub tiba di Mesir dan sudah tinggal bersama anaknya Yusuf, ia pun mulai memberkati Efraim dengan tangan kanan dan akan menjadi suku yang lebih besar, dan Manase dengan tangan kiri. Yakub memberkati kedua anak Yusuf itu sebagai anaknya. Dalam perjalanan waktu, 2 suku Efraim dan suku Manase menjadi suku yang berpengaruh. Kita bisa lihat kitab Bilangan bab 26 ayat 5 sampai 51. Nah, awalnya Yusuf ingin berkat kepada yang lebih tua Manase dari tangan Yakub. Tetapi Yakub menyilangkan tangannya sehingga yang muda atau nama Efraim mendapat berkat dari tangan kanan yang lebih mendapat kemewahan. Yang kelak suku Efraim harus mendampingi Musa atau suku dalam berkat Musa, dan termasuk ada seorang pengintai Kanaan yang disebut Yosua yang terpilih bersama Imam Eleazar untuk membagi-bagi tanah Kanaan. Jadi suku Efraim membantu Eleazar untuk membagi tanah Kanaan. Menyikapi kejadian peristiwa ini semua, kemampuan diplomat Yusuf tampak pada waktu itu dengan memberi perintah kepada ayah dan saudara-saudaranya supaya segera mempersiapkan dan mengadakan pertemuan dengan Raja Firaun. Yusuf mendesak dan mengingatkan saudara-saudaranya untuk bisa meyakinkan Raja Firaun dan memperkenalkan bahwa pekerjaan pokok mereka sesungguhnya sebagai pengembala kambing dan domba. Nah, sesudah Yakub dan anak-anaknya bertemu dengan Firaun, seluruh daerah Gosen diberikan kepada keluarga Yakub. Wilayah itu berada di sebelah timur laut Delta Nil yang jauh dari kota, yang tersedia banyak rumput dan cocok untuk daerah pemeliharaan ternak. Akhirnya keluarga Yakub tinggal di wilayah Gosen. Yakub menyebut Allah itu sebagai Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, kemudian Yusuf diberkati oleh Yakub yang sudah sakit-sakitan. Yakub meninggal dan kembali dikuburkan di Kanaan. Berarti tanda bahwa ia memiliki tanah itu dan mengantisipasi kemudian hari kepulangan keturunan Israel dari Mesir. Karena Yakub dia sudah kembali dikuburkan di Kanaan. Nah, setelah ayah mereka meninggal, semua saudara-saudara Yusuf takut jangan-jangan Yusuf akan menuntut balasan.
Tetapi Yusuf meyakinkan mereka bahwa apa yang telah mereka perbuat atas dirinya telah dialihkan dan ditebus oleh keinginan Allah untuk menyelamatkan Israel. Mereka semua hanyalah alat dalam rencana Allah demi keselamatan Israel. Sekali lagi, suku Yusuf menjadi dua, yaitu Efraim dan Manasye, yang menjadi suku yang berpengaruh. Meskipun mereka hanyalah cucu dari Yakub. Kita bisa lihat kitab Bilangan bab 26 ayat 5 sampai 51. Nah, berkat Yakub itu jatuh kepada Efraim, adik dari Manasye. Bukan kepada Manasye yang sulung, tapi berkat Yakub itu jatuh kepada Efraim. Nah, kita tahu dulu berkat itu jatuh kepada Ishak, adik dari Ismail, dan juga berkat kepada Yakub, adik dari Esau. Jadi selalu berkat untuk menerima kemuliaan Allah itu dalam sejarah Abraham, dalam sejarah Ishak, dalam sejarah Yakub selalu jatuh kepada adik, bukan yang sulung. Yusuf meninggal pada usia 110 tahun. Umur ideal bagi orang Mesir dan dianggap sebagai berkat ilahi. Baik mayat Yakub maupun Yusuf selalu dirempah-rempah sesuai kebiasaan Mesir. Mayat Yusuf ditaruh di dalam peti mati di Mesir yang berbentuk antropoid, maksudnya peti kayu yang menyerupai manusia. Dan masa meratap kematian Yusuf selama 70 hari. Ada kemungkinan karena keluarga Yakub yang datang itu 70 orang. Sejarah pun mencatat bahwa usia kehidupan Abraham 175 tahun. Usia kehidupan Ishak 180 tahun. Usia kehidupan Yakub 130 tahun. Dan usia Yusuf 110 tahun. Kemudian orang-orang Israel membawa pulang dari Mesir tulang-tulang Yusuf. Dan mereka menguburkan tulang-tulang itu di Sikem, sebuah ladang yang dibeli oleh Yakub dari anak-anak Hemor dengan harga 100 perak. Yosua bab 24 ayat 32. Nah, sejarah pun mencatat Israel tinggal di Mesir sebagai perbudakan sekitar 430 tahun. Artinya perbudakan Israel dimulai sejak Yusuf sampai pada panggilan Allah kepada Musa untuk keluar dari Mesir. Nah, untuk itu selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan bicara tentang sejarah Musa yang memiliki kesadaran dan identitas Israel. Jadi sekali lagi, kali berikut saya akan berbicara tentang atau tema sejarah Musa yang memiliki kesadaran dan identitas Israel. Jadi, hubungan Allah dan Israel membuat bangsa di dunia hingga sekarang berniat untuk datang ke Israel dengan penuh rasa sukacita dan penuh harapan. Dan untuk mengakhiri pembahasan saya tentang sejarah Yusuf pada malam ini, sekali lagi saya mengundang kita semua agar kita bergabung dengan program channel YouTube Israel Mitra Allah yang fokusnya pada sejarah Israel. Saya mengucapkan terima kasih. Salve.